Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita akan nge-review handheld stabilizer alias gimbal terbaru untuk smartphone dari DJI, yaitu Osmo Mobile 6. Sebagai produk anyar, pastinya Osmo Mobile 6 ini dibekali dengan serangkaian fitur baru dan fungsi-fungsi yang baru juga dibandingkan dengan pendahulunya. Kayak gimana? Langsung aja kita lihat videonya. Ini kotak kemasannya dari DJI Osmo Mobile 6. Simpel aja ya, di depan ada gambar produknya. Kemudian di belakang sini kita bisa ngelihat ada beberapa fitur-fiturnya ya, kayak stabilisasi 3 aksis. Ini karena gimbalnya emang punya stabilisasi 3 aksis. Kemudian ada fitur Active Track juga, dan tentu saja extension tool buat mempermudah kita melakukan selfie atau vlogging. Dan di bagian bawah juga ada keterangan aksesori-aksesori apa aja yang ada di dalam kemasan. Pas kita buka, di bagian dalam boxnya ada label-label berisi instruksi tentang penggunaan awal perangkat ini ya. Jadi pertama kita harus ngedownload aplikasinya dulu di website DJI yang ada linknya di sini, ada QR code-nya juga. Kemudian selanjutnya adalah cara menggunakan perangkat ini atau untuk menyalakannya, yaitu dengan membuka lipatan. Terus di sini juga ada keterangan cara memasang klemnya, klem magnetik. Sebenarnya gampang aja sih, tinggal kita deketin, nanti dia akan langsung nempel sendiri karena magnetnya kuat. Kemudian bagian handle dari Osmo Mobile 6 ini juga memiliki ekstensi alias pole, extending pole. Jadi kita bisa memanjangkannya supaya lebih mudah untuk melakukan selfie atau vlogging. Selain unit gimbalnya sendiri, di dalam kemasan kita bisa menemukan sejumlah aksesori tambahan. Yang pertama, first and foremost, pastinya handheld stabilizernya sendiri DJI Osmo Mobile 6. Selain itu ada aksesoris stand. Nah, kayak gini, dia memiliki ulir tripod 1/4 inci ya. Ini untuk disambungkan ke bagian base-nya. Seperti ini. Dan nanti bisa digunakan untuk semacam ekstensi ataupun dibuka kaki-kakinya sehingga gimbal ini bisa berdiri di atas permukaan yang rata seperti meja. Lalu selain itu ada klem magnetik. Ini untuk menjepit HP-nya. Dia bisa terbuka lumayan lebar, dan di belakangnya ini ada magnet yang cukup kuat sehingga bisa nempel dengan aman ke unit gimbal. Klemnya ini sebenarnya udah punya lapisan karet. Cuma kalau misalnya kalian masih khawatir, disediakan juga sejumlah bantalan karet tambahan yang bisa dipakai bersama di klemnya. Untuk keperluan charging disediakan sebuah kabel tipe USB-A ke USB-C. Nggak ada charger di dalam kemasan, tapi kita bisa aja dengan gampang pakai charger smartphone ataupun powerbank untuk isi baterai DJI Osmo Mobile 6. Selebihnya ada beberapa booklet seperti Quick Start Guide dan juga Safety Guidelines. Dari kesan pertamanya, DJI Osmo Mobile 6 ini udah kelihatan beda dari produk sebelumnya, DJI OM5. Antara lain dari warnanya yang sekarang nggak abu-abu terang, tapi lebih gelap sehingga berkesan lebih profesional. Oh ya, skema penamaannya juga berubah ya, dari tadinya OM balik lagi jadi Osmo Mobile. Salah satu fitur barunya adalah Quick Start, di mana sekarang cukup di-unfold atau dibuka aja gimbalnya untuk dinyalain. Jadi kita buka kuncinya sesuai dengan label ke arah sini, lalu kita buka lipatannya ke atas, dan gimbalnya pun akan menyala secara otomatis tanpa kita harus menekan tombol apapun. Pas sudah nyala gini, kelihatan juga fitur baru lainnya, yaitu indikator bar di bagian atas. Di sebelah kiri ada lampu yang akan menyala merah kalau misalnya klem belum terpasang, atau kalau terpasangnya belum benar. Lampunya akan berubah jadi hijau ketika klem udah terpasang. Sebenarnya Osmo Mobile ini bisa digunakan tanpa aplikasi khusus, tapi DJI menyediakan aplikasi bernama DJI MyMo yang bisa digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi dari DJI Osmo Mobile 6 dengan lebih gampang. Osmo Mobile 6 mengembalikan joystick yang bisa digunakan untuk melakukan panning maupun tilting. Kemudian di bagian sampingnya ada komponen baru berupa wheel alias roda yang bisa diputar. Ini fungsinya adalah untuk melakukan zoom
maupun fokus. Jadi kita bisa milih untuk melakukan zoom manual ataupun fokus secara manual. Cara milihnya gampang, kita tinggal klik aja. Nah, nanti akan berubah fungsinya antara zoom ataupun fokus. Ada juga tombol trigger di bagian belakang ini yang fungsinya untuk meluruskan orientasi gimbal kalau misalnya kita udah tilting atau udah panning samping kanan dan kiri ya. Selain itu yang gak kalah penting juga adalah fitur ekstensi atau extension pole yang bisa kita buka dengan cara narik seperti ini. Nah, gunanya nggak lain dan nggak bukan adalah untuk mempermudah kita ketika kita pengen melakukan selfie atau merekam video dari sudut yang lebih jauh. Di aplikasi DJI Maimo ini juga ada beberapa opsi pengaturan, kayak misalnya ini gimbal mode. Oh iya, gimbal mode ini yang ditampilkan di indikator ya. Bagian atas kita juga bisa milih nih gimbal mode dengan tekan tombol M. Nah, di sini kalau di DJI Maimo kita bisa pilih di bagian gimbal mode mau yang mode apa. Kayak misalnya yang default ini adalah follow. Jadi gerakannya itu bebas. Kita bisa ke bawah, ke atas, dan lain-lain. Kemudian opsi lainnya adalah tilt lock. Nah, kalau gini, maka dia akan menjaga HP-nya supaya tetap vertikal lurus. Nah, kayak gitu. Ini berguna kalau kita mau ngejaga HP-nya biar tetap level ya. Jadi dia nggak ngayun ke atas atau ke bawah. Tetap di level yang sama. Kemudian ada juga FPV. FPV ini adalah mode di mana nanti HP-nya itu akan mengikuti paralel dengan gagang. Jadi dia akan ngikutin arah gagangnya. Lalu yang terakhir, ini ada mode spin shot. Nah, di sini nanti gimbalnya, kalau misalnya kita gerakin joystick, maka dia akan memutar atau merotasi HP-nya. Nah, kayak gini. Jadi joysticknya ini nggak tilting ya, atau panning, melainkan melakukan rotasi. Kalau kita ganti mode gimbalnya ke spin shot. Di sini ada beberapa settingan juga, kayak misalnya ini joystick speednya. Kita bisa ngatur apakah mau slow. Terus bisa diatur juga supaya lebih cepat kayak gini. Ini gue pakai yang fast. Nah, ada jadi kencang banget gerakannya joysticknya. Beda dari yang tadi ya. Kalau yang tadi slow, itu mungkin lebih cocok buat ngerekam video joysticknya. Kalau ini gerakannya kencang banget. Terus kecepatan follow kita juga bisa ngatur. Follow itu maksudnya tracking ya, tracking active track kayak gini. Nah, itu kita bisa ngatur mau seberapa cepat goyangan gimbalnya itu buat melakukan tracking. Kalau misalnya kita banyak gerakan mungkin lebih cocok yang kenceng kayak gini ya, tapi kalau misalnya pelan bisa diatur supaya nggak terlalu cepat gerakannya. Dan di sini juga ada function overview. Kalau misalnya kita lupa tombol atau knob yang mana melakukan apa, bisa dilihat di sini fungsi-fungsinya apa aja yang ada. Kemudian ada beginner tutorial juga. Kalau misalnya kita mau ngulang tutorialnya ketika pertama kali make. Dan terakhir ini adalah setting kameranya. Ada beberapa pilihan di sini kayak misalnya flash, kemudian white balance, ada pilihan grid, dan juga space track. Apakah mau diaktifkan secara otomatis ketika berganti kamera ke kamera depan. Sebelum mulai dipakai, mungkin ada baiknya kita kalibrasi dulu gimbalnya supaya DJI Osmo Mobile 6 ini bisa lurus posisinya. Caranya gampang aja, kita tinggal taruh gimbalnya di permukaan yang rata kayak di meja dengan memakai kaki tripod ini misalnya. Kemudian kita buka aplikasi DJI Maimo, buka opsi di sebelah kiri atas, dan di bagian gimbal nanti ada pilihan untuk melakukan kalibrasi. Tinggal tekan aja dan nanti gimbalnya akan secara otomatis melakukan kalibrasi. Gue nyoba gimbal ini dengan beberapa model smartphone. Nah, yang perlu diingat, motor gimbalnya DJI Osmo Mobile 6 dioptimalkan buat HP-HP terkini yang bobotnya relatif berat-berat. Karena itu ada range bobot yang didukung. Kalau misalnya HP kalian bobotnya terlalu ringan,
maka kinerja gimbal bisa jadi nggak optimal. Karena itu kita perlu mastiin juga bahwa HP kita bobotnya sudah sesuai dengan yang didukung oleh DJI Osmo Mobile 6 ini. Satu hal yang gue amati dari pengujian gue dengan DJI Osmo Mobile 6 ini adalah feature di aplikasi DJI MIMO mungkin bisa berubah-berubah tergantung dengan HP yang digunakan. Kayak misalnya sekarang gue lagi pakai iPhone, format videonya itu yang bisa dipilih lumayan lengkap. Jadi ada resolusi HD, 1080p sampai 4K, kemudian frame rate juga dari 24 fps sampai 60 fps. Tapi ketika gue coba dengan Asus ROG Phone 6, pilihannya itu nggak selengkap ini, lebih terbatas dan frame rate-nya hanya 30 fps. Khusus untuk iPhone, DJI MIMO punya fitur Quick Launch, jadi aplikasinya akan muncul lewat notifikasi sehingga bisa langsung dijalankan ketika kita memasangkan HP dengan klemnya ke gimbal. Ini kayak gini. Nah, nanti akan muncul notifikasinya dan kita bisa langsung klik untuk jalanin DJI MIMO dan membuka kamera. Gua ngetes kemampuan DJI Osmo Mobile 6 dengan Asus ROG Phone 6 karena HP ini cukup berat dan kameranya nggak punya OIS sehingga memperkecil kemungkinan konflik stabilisasi dengan gimbal. Yang perlu jadi catatan, ROG Phone 6 nggak ada di daftar kompatibilitas perangkat Osmo Mobile 6. Mungkin itu juga sebabnya dukungan format videonya terbatas. Nggak seperti iPhone 11 sebelumnya. Bisa jadi juga hasilnya akan lebih bagus di HP yang emang didukung. Kalian bisa cek daftar perangkat mana aja yang disupport di situs DJI. Pas gua tes rekam video sambil jalan, Osmo Mobile 6 mampu menghasilkan rekaman gambar yang jauh lebih stabil dibandingkan pas direkam tanpa gimbal. Ini berlaku buat kamera utama dan ultrawide, serta kamera depan juga. Fitur Electronic Image Stabilizer di ROG Phone 6 bisa menghasilkan footage yang lebih mulus, tapi pastinya ada cropping yang akan mengurangi luas frame secara keseluruhan. Hasil perekaman dengan aplikasi DJI MIMO cenderung tampil lebih natural, nggak over sharpen dan over contrast seperti footage dari aplikasi kamera ROG Phone 6. Salah satu kelebihan gimbal dibanding Electronic Stabilizer adalah ketersediaan macam-macam mode stabilisasi yang berguna buat situasi berbeda, seperti yang gue jelasin tadi. Misalnya, tilt yang menjaga supaya kamera tetap menghadap ke depan, dan FPV yang ngikutin arah pandang kamera. Fitur yang menurut gue berguna banget dari Osmo Mobile 6 adalah Active Track untuk melacak dan menjaga wajah subjek supaya tetap berada di dalam frame. Gimbalnya akan otomatis bergerak panning dan tilting, sehingga kita nggak usah repot-repot framing. Kita juga bisa melakukan perekaman dengan gestur tangan supaya nggak perlu nyentuh tombol. Ini misalnya berguna ketika memakai ekstensi Osmo Mobile 6 sehingga jarak HP agak jauh. Osmo Mobile 6 sekarang dibekali knob putar atau wheel di sisi kiri, mirip produk gimbal HP dari Zhiyun, tapi ukurannya lebih kecil. Pemakaiannya agak susah karena mungil, tapi masih bisa lah buat fokus full yang mulus, asal gerakinnya pelan-pelan aja pakai jari. Selain manual fokus, wheel ini juga bisa digunakan buat zoom, termasuk untuk fitur Dynazoom. Yang mesti diingat, tergantung HP-nya, zoom ini menggunakan pembesaran digital sehingga bisa kelihatan buram gambarnya kalau rasio zoom terlalu tinggi. Aplikasi DJI MIMO turut menyediakan sejumlah mode yang menarik dicoba dengan Osmo Mobile 6. Seperti time-lapse yang nggak statis karena bisa ditambahin motion, panorama yang bisa menangkap pemandangan luas dengan perspektif super wide, sampai mode story yang menyediakan template video berikut panduan cara pengambilan gambarnya. Untuk keperluan mengisi baterainya, DJI Osmo Mobile 6 ini mengandalkan konektor USB-C yang letaknya di samping sebelah kanan. Cara ngecasnya gampang aja, karena kita tinggal tancap. Bisa lewat charger smartphone, ataupun lewat powerbank kayak gini. Dan nanti indikator baterainya pun akan menyala berkedip untuk menunjukkan bahwa perangkat sedang melakukan pengisian baterai. Kalau misalnya sudah penuh, nanti dia akan berwarna hijau solid. Oh ya, selain klem magnetik standar yang ada di dalam kemasannya, DJI Osmo Mobile 6 juga menyediakan satu aksesori tambahan berupa Fill Light Phone Clamp. Bedanya dari klem standar adalah klem yang ini dilengkapi dengan lampu. Nah, gunanya untuk menerangi wajah kita atau sebagai fill light ketika dalam keadaan yang mungkin low light gitu ya. Jadi bedanya dari klem standar adalah klem fill light ini yang jelas punya lampu ya. Di bagian samping kiri kanan atau atas bawah ini, bagian penjepitnya ini ada lampunya nih di bagian samping. Terus untuk menyalakan lampu itu kita bisa menekan tombol power yang
yang ada di bawah atau di belakang. Nah, kayak gini. Dia menyala. Tombol ini juga digunakan untuk mengatur brightness ya. Semakin ditekan dia akan semakin terang. Terus ada juga opsi untuk turn off. Mirip-mirip sama lampu USB ya yang buat ditaruh di power bank itu. Terus selain itu juga ada tombol lain di samping sini, fungsinya adalah untuk mengubah temperatur cahaya. Nah, kalau ini jadi warm, ini jadi cenderung putih ya, daylight. Nah, terus ini cool. Warm, daylight, cool. Ada 3 total pengaturan temperatur warnanya. Dan karena dia punya lampu, maka clamp ini juga dibekali dengan baterai internal yang harus dicas. Ini ada lampu indikatornya, dan charging dilakukan dengan konektor USB-C. Nah, sekarang gue lagi nyoba gimbalnya dengan clamp yang V-Lite tadi, sekalian active tracking. Dia akan mengikuti kemana gue pergi. Ini berguna banget sih ya. Kalau misalnya kita lagi ngerekam video sendiri kayak gini dan gimbalnya ditaruh di atas meja, maka dia akan otomatis menjaga supaya kita tetap in frame wajahnya. Ini lagi gue gelapin dikit lampunya by the way, untuk ngelihat efek V-Lite-nya kayak gimana. Dan sekarang kita coba nyalain. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi, kalau setting defaultnya yang putih gini, lumayan juga sih ya buat nerangin bagian wajah, terus bikin skin tone-nya juga lebih enak gitu, kalau dalam kondisi low light. Dan tentu saja, intensitas cahayanya juga bisa dinaikin beberapa tingkat ya. Caranya dengan menekan tombol power kayak gini. Nah, nanti dia akan makin terang. Nah, ini adalah setting yang paling terang. Kemudian temperatur warnanya juga bisa diubah kalau misalnya kurang sesuai, ada 3 pilihan. Kalau ini yang tengah-tengah, yang relatif white. Kemudian ini yang coolnya atau kebiruan, dan ini yang warm atau yang kuning banget. Jadi kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan. Nah, Sobat Tekno, itu tadi review kita tentang DJI Osmo Mobile 6. Sebenarnya sih kalau perangkat HP zaman sekarang udah banyak yang dilengkapi dengan stabilizer ya. Kayak misalnya ada OIS, kemudian ada electronic stabilizer, bahkan juga ada yang punya perangkat mirip gimbal di kameranya. Jadi stabilizer seperti DJI Osmo Mobile ini mungkin nggak dipandang sepenting dulu. Tapi tetap aja sih, gimbal seperti DJI Osmo Mobile 6 ini bisa dipakai untuk merekam dengan lebih stabil dan tanpa cropping pastinya. Beda dari electronic image stabilizer yang membutuhkan cropping gambar. Dan itu juga berguna untuk perekaman dengan video-video di resolusi tinggi yang biasanya nggak bisa digunakan bersamaan dengan image stabilizer elektronik. Selain itu banyak juga fitur berguna yang bisa memperkaya kreasi konten kita. Seperti focus wheel, panning yang mulus, hingga active track yang berguna banget untuk menjaga subjek supaya tetap berada di dalam frame secara otomatis. Kalau kalian berminat, DJI Osmo Mobile 6 ini sudah dipasarkan di Indonesia dan bisa didapatkan lewat situs DJI, Eraspace, maupun marketplace rekanan. Bandrol harganya dipatok di kisaran 2 jutaan rupiah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.